semuanya, aku Silvana Putri, mahasiswa Politeknik Negeri Medan dari kelas AB4F. Di sini aku akan memperagakan bagaimana cara bernegosiasi antara sang punya tanah dan orang yang mau menyewakan tanah untuk dibangun usahanya. Tapi sebelum itu, aku juga akan memberikan informasi apa itu pengertian dari negosiasi, tujuan negosiasi, dan manfaat dari negosiasi. Kalau video ini sangat membantu dan menarik untuk kalian, tonton sampai akhir ya. Berikut videonya. Permisi Bu, dengan siapa? Selamat sore Bu. Sore. Saya Silva, dengan Ibu siapa? Bu Astri. Bu Astri, boleh bagi waktunya sebentar Bu? Ada apa deh? Ada yang mau dibahas Bu penting? Masuk dulu. Ayo Bu, terima kasih Bu. Silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Ada apa ya Dek ya? Iya Bu, jadi saya datang ke sini membahas seputar lahan yang di samping rumah Ibu. Itu lahan Ibu atau lahan siapa? Itu lahan saya. Oh iya, lahan Ibu. Itu memang sengaja lahannya memang kosong gitu ya? Udah lama kosong berarti Bu? Udah lama. Ibu nggak berniat membangun apapun di situ? Untuk sekarang ini belum, masih untuk masa depan anak saya. Berarti memang sengaja dikosongkan? Nggak berniat untuk dibangun sesuatu? Kira-kira lahan Ibu yang di samping ini bisa disewakan kepada saya nggak untuk membangun sebuah usaha? Kira-kira nanti mau bikin usaha apa di situ? Ya Bu, jadi gini ya Bu, saya kan udah punya usaha sebelumnya. Usaha saya itu bergerak di bidang kafe yang ada di Tanjung Balai. Dan saya berencana membuka cabangnya di daerah sini. Ya. Kenapa di daerah sini? Dikarenakan di daerah sini satupun belum ada yang mendirikan sebuah kafe, dan itu tentunya juga pasti akan menjadi nilai plus dari kafe ini. Pasti banyak pengunjung karena ini kali pertama orang itu bakal datang ke kafe ini, dan kafe ini pertama kali didirikan di daerah ini. Dan kenapa saya memilih di lahan Ibu ini? Dikarenakan saya sudah memantau selama 2 minggu terakhir di daerah sini tidak ada yang punya lahan cukup besar. Ada sih, tapi letaknya tidak strategis. Jadi letak lahan ini cukup strategis dikarenakan dekat persimpangan dan di depan jalan juga. Jadi pasti orang tidak susah untuk mencari lokasi dari kafe ini nantinya Bu. Jadi nanti kalau disewa mau berapa lama? Oh iya Bu, untuk membahas masalah sewa, kami berencana ingin menyewa selama 1 tahun saja dulu. Kenapa 1 tahun? Dikarenakan kan yang mau dibangun ini masih cabang, jadi kita masih belum tahu apakah ini bisa berjalan dengan baik atau enggak. Jadi selama 1 tahun itu juga itu akan menjadi masa pemantauan bagi kami apakah kafe kami ini memiliki progres yang naik atau tidak. Nah, kalaupun nanti kafe kami ini berjalan dengan bagus, dalam artian banyak pengunjung dan mengalami keuntungan, tentunya pasti kami akan memperpanjang kontrak sewa kami dengan Ibu. Itu juga tergantung apakah Ibu masih bersedia atau tidak memperpanjang kontraknya. Kira-kira apakah Ibu bersedia atau tidak Bu? Kayaknya Ibu tertarik nih, soalnya kan kebetulan kan tanah itu kosong, selama ini kan kosong, dan masih lama ada rencana mau bikin usaha di situ.
karena sekarang ada peluang, ada orang adik datang ke sini untuk menyewa, itu kan bisa juga untuk menambah pemasukan sama saya. Iya gitu. Bu. Oke. Udah nggak apa-apa, saya bersedia. Iya Bu, jadi karena untuk membantu keuangan juga ya Bu, Iyalah, ya. membantu kami pun. Anak-anak juga ya Bu ya. Oke. Iya. Jadi karena Ibu bersedia, tentunya pasti bakal ada persyaratan di antara kita berdua. Dikarenakan kan sudah selama 1 tahun itu sudah kami sewa, berarti kan Ya. udah atas nama kami walaupun selama 1 tahun saja. Iya. Nah, peraturannya itu Bu kayak seperti ini ya. Pasti kita juga tahu kalau udah kami sewa, berarti selama 1 tahun itu Ibu tidak bisa menggugat atas tanah itu. Misalnya Ibu tiba-tiba mau membangun suatu usaha atau Iya. bagaimana, dan Ibu tiba-tiba ada acara dan Ibu mau mengadakan di samping, pasti Ibu tidak bisa karena yang 1 tahun itu kan sudah kami sewa. Iya. Berarti Ibu tidak bisa menggugat, berarti Ibu bisa bersedia ke situ ya Bu ya. Iya, itu saya bersedia. Kalau itu berarti Ibu bisa menanggung resikonya itu. Iya, bisa itu apapun nanti apanya itu kan sudah risiko saya. Iya. Kita tahu juga kan ya, namanya juga kafe juga pasti kan, setiap kafe juga pasti dia bakal melakukan live music atau bahkan setiap hari atau malam itu pasti bakal ramai. Tentunya pasti nanti ada keributan seperti suara-suara musik atau banyak orang berbicara. Ibu akan nggak apa-apa terganggu akan itu. Ya nggak apa-apa, namanya juga kafe kan, pasti suasananya kan kadang riuh, kadang hening, namanya kafe kan. Itu udah risiko saya lah. Sebelumnya pun kan udah dikasih tahu kalau di situ mau dibangun kafe, jadi saya udah tahu bagaimana suasana kafe kan gitu. Oke. Jadi kalau misalnya pun nanti ada suatu keributan seperti mereka berantem atau apa kan kita nggak bisa tahu itu. Tapi kita mengantisipasi, mudah-mudahan kedepannya nggak ada seperti itu. Ya. Mudah-mudahan hari ini bisa memakluminya juga ya Bu. Saya maklumi. Oke. Tapi gini, Iya Bu, kenapa? kita kan itu kan sudah kalian sewa dalam selama 1 tahun. Ibaratnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kebakaran, kan dekat rumah saya. Cukup dekat itu. Nanti siapa tahu kena rumah kami, Anda harus bertanggung jawab. Kalau itu ya pastikan kami nggak akan bertanggung jawab kalau memang itu atas kesalahan dari kami. Iya. Nah, tapi kita kan pasti berharap mudah-mudahan itu nggak bakal terjadi. Ya, ibaratnya gini juga, entah ada kerusuhan, lempar gelas apa segala macam, kena ke rumah kami. Iya. Selagi itu permasalahan datang dari kafe kami sendiri, pasti kami akan bertanggung jawab atas itu semua Bu. Oke. Karena Ibu sudah bersedia atas itu, saya mau menanyakan lagi perihal listrik sama air. Sering mati lampu di sini? Enggak sih, cuman pernah mati lampu, cuman nggak sering. Kalau itu pasti bisa diantisipasi nanti bukan lagi yang setiap Bu. Kalau airnya bersih nggak Bu? Bersih. Oh ya bersih. Berarti cocok juga ya Bu ya. Syukurlah. Jadi kalau perkara kayak gitu Bu, untuk listrik itu gimana menurut Bu? Apakah kita satu atau dikerbunin? Gimana menurut Ibu? Kalau menurut saya ya kan, karena ini kan lahan kosong. Intinya kan kalian mau membangun tempat untuk bikin kafe ini. Kalau menurut saya, masukan dari saya, bagusan bikin meteran sendiri. Tapi kalau memang menurut Anda agak berat, ya udah dari rumah pun nggak apa-apa. Tapi kita sesuaikan nanti dengan tarif listriknya, harganya, gitu. Kalau masalahnya kayaknya bakal lebih rumit ya Bu ya kalau misalnya digabungin gitu ya. Iya, kalau ibaratnya gabung Pasti susah juga nanti kita bisa. pembiayaan Iya, pembiayaannya. bagian. Nanti jangan sampai ada perselisihan. Iya. Jadi bagusnya meteran sendiri. Iya, sendiri Ibaratnya aja. pun nanti kalau udah habis kontrakan, masa kontrakannya 1 tahun, mau diangkat kan terserah. Ya, itu sudah hak milik Anda. Ya, meterannya tapi. Ya Bu, berarti kita sepakat ya Bu ya kalau Iya. misalnya bakal listrik kita sendiri-sendiri meterannya Iya. Bu ya. Oke, kalau udah masalah kayak gitu berarti kita membahas ke yang paling penting ya Bu. Jadi menurut Ibu kira-kira biayanya berapa ya Ibu kasih untuk 1 tahun disewa lahan Ibu itu? Ini lahannya kan nggak apa, tempatnya strategis, Iya, strategis. luas. Jadi saya kasih harga 30 juta 1 tahun. 30 juta Ibu ya? Ya, 30 juta 1 tahun. Apa kira-kira nggak bisa dikurangi lagi Bu? Mengingat karena ini perdana kafe ini didirikan di sini, jadi kan kita masih belum tahu ini bisa berjalan dengan bagus atau enggak. Tapi kalaupun nanti dia nggak bagus kan pasti bakal dilunasi karena dia udah ngambil keputusan untuk bangun ini ya. Dan kalaupun nanti
bagus, ya kan pasti kita bakal menjalin kerjasama yang cukup panjang untuk ini. Jadi apakah tidak ada potongannya, Bu? Oke, karena ini kan saudara masih pemula yang bikin usaha, buka usaha di sini. Iya, Bu. Dan saya pun tidak hanya mementingkan keuntungan untuk saya. Anda beruntung, saya beruntung kan sama-sama enak. Iya, sama-sama enak. Oke, saya kasih potongan 5 juta dari 25 juta. Itu harga tewas. Oke, jadi kita sama-sama sepakat ya, Bu, harganya 25 juta ya. 25 juta. Oke. Itu kami juga mau menginformasikan bagaimana bolehkah kami untuk membayar itu 4 kali penyicilan dalam 1 tahun, tapi kami juga akan memberikan DP-nya untuk sebagai jaminan kami akan lunaskan itu selama 1 tahun. Kalau menurut saya sih maunya pembayarannya secara cash, jangan ada cicilan. Cuman udah saya kasih kelonggaran, nyicil bolehlah, nggak apa-apa. Ya, boleh buat nyicil. Tapi dalam 1 tahun itu berapa kali menyicil? Oh iya, Bu, kalau itu kan tadi Ibu bilang kan 25 juta nih kita sepakatnya. Nah, kami berencana mau Itu sebelum apa cicilan udah ada DP kan? iya, Bu, pasti ada. Rencana DP mau berapa? Iya, karena ini juga 25 juta, jadi kami berencana DP itu 5 juta 5 juta. atau kurang ya, Bu? Tambahilah 9 juta gitu. Oke, oh iya, Bu. Boleh 9 juta, Bu. Iya, 9 juta. Iya. Jadi kan kita sama-sama sepakat nih biayanya itu 25 juta. Oke. Jadi kami berniat untuk memberikan DP itu 9 juta. Kami dari sama-sama disepakati. Sisanya 16 juta. Jadi kami berniat untuk mencicil itu selama 1 tahun itu 4 kali. Jadi per 3 bulannya kami akan membayar 4 juta. Dari setiap cicilan itu, Bu, selama 1 tahun akan kami lunasi. Itu nanti sekali 3 bulan kan bayar 4 juta. Iya, Bu, benar. Itu pembayarannya di akhir bulan apa di awal bulan apa di akhir bulan? Biar kami tahu bikin apanya jatuh temponya. Iya, Bu. Jadi saran dari kami, masukan dari kami sih, kami berharap Ibu bisa memakluminya kalau kami itu meminta itu di akhir bulan. Dikarenakan kami juga masih mau melihat pembukuan apakah kami mengalami keuntungan atau tidak gitu, Bu, untuk menutupi segalanya. Jadi kami berniat itu untuk membayar itu di akhir bulan, Bu, dari per 3 bulan itu di akhir bulan. Ya, bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu bisa maklum? Bisa bersedia? Jadi bersedia. Oke. Berarti, jadi kita udah sepakat kalau misalnya itu dicicil dan dibayar akhir bulan ya, Bu. Jadi kan karena kita membangun kafe nih, berarti kan kafenya mau didirikan. Jadi selama kafe ini mau didirikan, kami akan memanggil tukang-tukang kami untuk mendirikan itu. Nanti kalau misalnya udah selesai didirikan, kami juga akan menyiapkan langsung kontrak kerjanya dengan Ibu. Ibu akan menandatanganinya, serta kami akan langsung memberikan DP itu kepada Ibu, dan hari itu juga akan menjadi tanggal pertama kalinya kami menyewa tanah Ibu, dan itu akan menjadi jatuh tempo tahun depan nanti. Jadi kalau misalnya nanti kafe ini berjalan dengan baik, mudah-mudahan kita bisa menjadi kerjasama lebih panjang lagi ya, Bu, ya. Oke, jadi Bu bersedia kan, Bu, ya? Terima kasih ya, Bu Astri, ya, atas kerjasamanya. Sama. Pamit dulu ya, Bu, ya. Oke, Bu. Sekian video negosiasi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap video ini dapat membantu kalian semua. Saya Silvainda Putri, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.